Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to school, kembali lagi ke sekolah. Dalam pelajaran matematika kelas 8 bersama Ibu Ii Pripati Hanifah. Hari ini kita akan belajar bab 1 bola bilangan tentang barisan dan deret aritmatika. Kemarin kita sudah belajar untuk mengenal pola-pola bilangan. Hari ini kita lanjutkan ya untuk mengenal barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kalian menonton video ini, yang pertama, memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, memahami istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika. Yang ketiga, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Yang keempat, menentukan jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih antar sukunya yang selalu sama. Berikut ini ada beberapa contoh. Yang pertama, barisan bilangan 6, 9, 12, 15, dan 18. U itu adalah suku. Minggu kemarin kalian sudah belajar ya. Suku itu dinotasikan dengan U. U1 itu artinya suku ke-1 atau suku pertama. Di sini yang menjadi suku ke-1-nya itu 6, suku keduanya 9, suku ketiganya 12, suku keempatnya 15, dan suku ke-5 adalah 18. Di sini 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 12 juga ditambah 3, 12 ke 15 ditambah 3, dan 15 ke 18 juga ditambah 3. Jadi, mereka merupakan barisan aritmatika karena mempunyai beda atau selisih antar sukunya yang sama, yaitu ditambah 3. Untuk yang kedua, perhatikan barisan bilangan 1, 3, 2, 4, 3, dan seterusnya. Yang menjadi suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 2, suku keempatnya 4, dan suku kelimanya. Ini beda dari 1 ke 3 itu ditambah 2, sedangkan 3 ke 2 itu dikurang 1, 2 ke 4 ditambah 2, dan 4 ke 3 dikurangi 1. Mereka bukan merupakan barisan aritmatika karena beda atau selisihnya antar suku tidak sama. Nah, kalian sudah bisa membedakan kan antara barisan aritmatika dan bukan barisan aritmatika. Diingat ya, barisan aritmatika mempunyai beda atau selisih yang sama. Istilah pada barisan aritmatika. Yang pertama, suku pertama dinotasikan dengan U1, juga dinotasikan dengan huruf A. Jadi U1 sama dengan A. Yang kedua, beda atau selisih didapat dari suatu suku dikurangi suku sebelumnya, dinotasikan dengan huruf B. Dan yang ketiga, suku ke N atau urutan bilangan ke N dinotasikan dengan UN. Menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN itu suku yang dicari, suku keberapa? A itu suku pertama, N itu suku ke N dikurangi 1 dikali B. B itu beda atau selisih. Contoh soalnya, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 10, 13, 16, 19, 22, 25, dan seterusnya. Tentukan suku ke-100 barisan tersebut. Kita jawab, diketahui A. A itu suku pertama. Di sini suku pertamanya itu 10. Yang kedua B. Beda atau selisih. Kita lihat selisih antara bilangan barisan tersebut. 10 ke 13 ditambah 3
13 ke 16 tambah 3, 16 ke 19 juga ditambah 3, dan seterusnya. Untuk menggunakan rumus, suatu suku dikurangi suku sebelumnya. 13 dikurangi 10, maka hasilnya 3. Begitu juga 16 kurangi 13, 19 dikurangi 16, maka hasilnya juga 3. Karena barisan aritmatika mempunyai beda atau selisih yang sama. Di sini N-nya itu 100, karena kita mencari suku ke 100. Untuk mencari suku ke 100 dilakukan cara sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka N-nya kita ganti 100 ya. U100 sama dengan A-nya 10. N-nya 100 dikurangi 1 dikali B. Bedanya 3. 10 ditambah 100 dikurangi 1 itu 99 dikali 3. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kita kerjakan perkalian dulu. 99 dikali 3 yaitu 297. 10 ditambah 297 adalah 307. Maka suku ke 100 dari bilangan tersebut adalah 307. Ingat-ingat ya, N itu suku yang dicari, A itu suku pertama, B itu beda atau selisih. Nah, materi yang selanjutnya itu deret aritmatika. Bedanya apa sih deret sama baris? Tadi kalau barisan aritmatika itu barisan yang mempunyai beda antar suku yang sama, sedangkan deret aritmatika itu penjumlahan. Ingat ya, penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika biasa dengan dikenal dengan istilah SN atau deret aritmatika. Rumus jumlah suku ke N itu ada 2. Jika diketahui suku ke N dan A-nya, maka digunakan rumus SN sama dengan setengah dikali N dikali A ditambah UN. Atau jika diketahui A dan B-nya, maka rumusnya SN sama dengan setengah dikali N dikali 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Contoh soalnya, tentukan jumlah suku ke-50 pada barisan bilangan 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita perhatikan, suku pertamanya ada nggak? U1-nya ada nggak? Oh iya ada, U1-nya itu 4. Selanjutnya, bedanya atau selisihnya. Kita lihat, beda antar sukunya itu berapa ya? 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 10 ke 12 juga ditambah 2, maka bedanya atau selisihnya itu 2. N-nya adalah 50, karena jumlah suku yang dicarinya itu suku ke 50. Jumlah dari suku pertama sampai ke suku 50. Yang ditanyakan itu S50 atau jumlah suku ke-50. Dari suku pertama sampai 50 kita jumlahkan. Kalau misalkan manual pasti lama, makanya kita gunakan rumus. Jadi rumus itu bukan mempersulit tapi mempermudah. Karena di sini yang diketahui A dan B, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan setengah dikali N dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya kita ganti 50, berarti setengah dikali 50, 2 dikali A. A-nya kita ganti 4, berarti 2 dikali 4 ditambah N-nya 50. Kita ganti N-nya 50, 50 dikurangi 1 dikali B. Bedanya itu 2. Nah, sekarang kita kurangkan. 50 dikurangi 1, 49. 49 dikali 2 itu 98. Setengah dikali 50 itu artinya 50 dibagi 2 yaitu 25. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 8 ditambah 98 itu 106. 25 dikali 106 maka hasilnya 2650. Jadi jumlah suku ke-50 adalah 2650.
Jika ditambahkan dari suku pertama sampai suku ke-50, maka totalnya ada 2650. Sudah paham kan? Sekarang kita mempelajari tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Contoh soal yang pertama yang berkaitan dengan barisan aritmatika, yaitu contohnya dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah, barisan kedua berisi 16 buah, barisan ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah pilihan yang pertama 54 buah, yang kedua 52 buah, yang ketiga 40 buah, dan yang keempat 38 buah. Pembahasannya, diketahui kursi baris pertama artinya A. A-nya itu berarti 14. Banyak kursi yang kedua artinya U2 yaitu 16. Ditanyakan banyak kursi pada baris ke-20. Berarti yang ditanyakan U20. Penyelesaiannya beda. Beda itu didapat dari suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Artinya 16 dikurangi 14 yaitu 2. Di sini juga ada keterangannya selalu bertambah 2. Artinya selisih atau bedanya itu 2. Kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. N-nya kita ganti 20 karena kita mencari kursi pada baris ke-20. U20 sama dengan A. A itu suku pertama. Suku pertamanya 12 ditambah N. N-nya 20. Dikurangi 1 dikali bedanya 2. 20 dikurangi 1, 19. 19 dikali 2, 38. Kemudian kita tambahkan 14 ditambah 38 yaitu 52. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 52 buah. Jawabannya yang B. Nah, sekarang contoh soal yang kedua, yaitu tentang deret aritmatika. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah A. 7.500.000, yang B. 8 juta, yang C. 52.500.000, dan yang D. 55 juta. Pembahasannya diketahui gaji awal si pegawai tersebut adalah 3 juta. Gaji awal berarti dia A atau suku pertama. Kenaikan gaji berarti bedanya atau selisihnya. Dia naik gaji sebesar 500.000 per tahun. Ditanyakan jumlah gaji selama 10 tahun. Karena yang diketahuinya A dan B, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Karena kita mencari S10 sama dengan N-nya 10 ya. 10 dibagi 2 dikali 2A. 2 dikali gaji yang pertama yaitu 3 juta ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikali selisihnya atau bedanya 500.000. 10 dibagi 2 5. 2 dikali 3 juta 6 juta ditambah 10 dikurangi 1 9. 9 dikali 500.000 yaitu 4.500.000. Kita tambahkan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu 6 juta ditambah 4.500.000 itu 10.500.000. Kita kalikan 5. 52.500.000. Jadi jumlah yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah 52.500.000 rupiah. Jawabannya yang C. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Thank you.